Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada minggu ketiga ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita ini. Nah, materi yang akan disampaikan pada minggu ini yaitu hadis riwayat Al-Bukhari tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Langsung saja, pemaparan pertama mengenai teks hadis akan disampaikan oleh Saudari Fitrahul Hamdah. Kepadanya saya persilakan. Ini PPT-nya Put, geser. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hadis lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf akhbarna Malikun an Ibni Syihab an Abdullahi Amir anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisarwa balaghahu annal waba qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju firara minhu rawahul Bukhari. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Selanjutnya yaitu terjemahan dari hadis akan disampaikan oleh Saudari Fitrahul dari Karimah. Artinya, menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Sar, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai syarah hadis akan disampaikan oleh Saudari Anissa Indah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, agar ia kembali pulang, hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka diperbolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut, namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka memperbolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah, sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan, namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya.
Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu taun?" Beliau bersabda, "Kelenjar seperti kelenjar unta, barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang larinya ibarat lari dari medan perang." Terima kasih Saudari Anissa. Masih mengenai bagian syarah hadis, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajar. Saudari, saya persilakan. Halo, Fajar. guys. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidi wa maulah wa ala alihi wa sahbihi. Untuk melanjutkannya, yakni mengenai tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Adapun meneruskan dari Saudari Putri, para ulama menyebutkan beberapa dari hikmah tempat, yaitu menyebutkan beberapa hikmah dari karangan yang wilayahnya terpapar oleh wabah. Adapun jika orang-orang berturut-turut pergi, begitupun meninggalkan wilayah, maka orang itu tidak bisa keluar karena ditakutkan ataupun dikhawatirkan karena adanya sakit dan terlantar akibat wabah. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah yang terpapar itu, ataupun yang disebut lockdown itu, maka hanya orang-orang yang kuat lagi yang mampu akan menghancurkan hati orang-orang lemah. Nah, hikmah dari lain untuk menghindari pengadaan yang dilarang oleh hikmah yang itu, adapun yang sudah terpapar, maka haruslah lebih berhati-hati dan ikuti apapun yang segala sudah dihimbaukan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Wahyu. Pemaparan terakhir mengenai pelajaran yang dapat dipetik dari hadis akan disampaikan oleh Saudara Wahyu. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya,
Saya buka sesi tanya jawab kepada peserta PKM apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah disampaikan. Silakan. Izin bertanya, Teh. Iya, silakan. Suara saya jelas, Teh? Jelas. Bagus. Ya, pertanyaannya, kan adanya pandemi ini kan melahirkan ada peraturan seperti new normal ya, dengan berbagai SOP-nya. Lalu, bagaimana pandangan teman-teman dan pandangan Islam sendiri terhadap diberlakukannya new normal saat ini? Baik, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk materi, apakah ada yang jawab? Izin menjawab ya. Oh, iya, silakan. Pandangan kita dan tadi kan pertanyaannya bagaimana pandangan teman-teman dan pandangan Islam sendiri terhadap diberlakukannya new normal saat ini. New normal itu kan kayak, suara aku jelas gak sih? Jelas. New normal itu kan suatu gaya hidup ya yang diwajibkan untuk kita, di mana protokol kesehatannya itu semakin ketat. Sebenarnya peraturan new normal ini dalam Islam udah nggak asing lagi menurut aku gitu. Karena yang pertama, di dalam new normal itu kan ada yang namanya penggunaan masker. Penggunaan masker ini kan bisa diibaratkan seperti cadar, di mana cadar itu merupakan salah satu budaya orang Arab untuk sebagai hijab untuk melindungi diri dari hal-hal yang merugikan. Jadi masker itu sebenarnya dalam Islam itu udah nggak asing gitu. Terus yang kedua ada mencuci tangan. Mencuci tangan itu kan sebagian dari menjaga kebersihan, di mana dalam Islam itu kebersihan sebagian dari iman. Dalam berwudu pun ada ada bagian mencuci tangan kan. Jadi mencuci tangan, kebiasaan mencuci tangan juga udah nggak asing gitu dalam Islam. Terus yang ketiga ada peraturan menjaga jarak atau physical distancing. Di dalam Islam pun ada yang menjaga jarak karena ada suatu sebab syar'i. Misalnya karena bukan mahram, di mana kita harus saling menjaga jarak. Di tengah pandemi juga kita harus menjaga jarak dari hal-hal yang merugikan untuk diri kita gitu. Terus ada dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Di sini protokol kesehatan kebiasaan new normal ini menurut aku itu bisa menjaga kita dari corona. Jadi tidak membahayakan diri gitu. Gitu pokoknya. Jelas gak Teh Putri Widi? Ya.
Alhamdulillah jelas Teh Putri. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, sedikit menambahkan, Thais. Ya, silahkan Kang Fajar. Halo, jelas? Halo? Jelas kok. Jelas tapi kecil, Jar. Ya, di sini saya akan menambahkan yang dimaksud dengan ataupun new normal dalam pandangan Islam itu dalam konteksnya dalam kehidupan normalnya. Adapun kehidupan normal dalam Islam terhindar dari situasi darurat. Ataupun dalam akidah fikih menghindar itu dengan istilahnya menghindarkan kerusakan ataupun kerugian atas mengupayakan kebaikan yang dinamakan itu Darul Mufassir Muqaddam ala Jabil Musolli, yang artinya konsepnya itu mencegah harus menyuruh pada seluruh aspek. Nah, normal. Nah, adapun yang dimaksud dengan normal menurut Islam, semuanya itu mempunyai kewajiban ataupun menjelaskan syariat Islam, yakni tentang memelihara agama dan menjaga kesehatannya, tentang jasmani dan rohaninya. Mungkin cukup sekian dari saya, sedikit menambahkan saja. Oke, izin menambahkan ya. Ya, silahkan. Ya. Oke, berbicara new normal gitu kan. Kan new normal itu adalah perubahan gitu ya, perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 gitu ya. Nah, terus new normal juga gitu kan dengan mewajibkan protokol kesehatan ketat yang dimaksud oleh pemerintah adalah kebiasaan atau gaya hidup baru yang wajib kita jalankan seperti penggunaan masker gitu kan tadi ya. Terus mencuci tangan. Di mana mencuci tangan ini kan di dalam Islam termasuk kebersihan gitu ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman gitu kan. Maka dalam protokol kesehatan ini harusnya bukan lagi menjadi hal yang baru bagi kita. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Teh, apakah sudah jelas? Alhamdulillah jelas sekali Teh. Ya, alhamdulillah. Terima Untuk yang kasih. lainnya, ya sama-sama. Untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Teh izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Ya jadi kan sekarang kita tahu bahwa COVID itu sudah setahun lebih ya. Kemudian sekarang juga sedang bulan puasa di mana orang-orang yang ada di perantauan pastinya kangen pengen pulang ke rumah gitu. Nah, menurut pandangan teman-teman, diberlakukannya larangan mudik itu bagaimana? Setuju atau enggak gitu kan? Kita tahu bahwa ya orang-orang di luar sana tidak tahu kan gitu, dia tuh terkonfirmasi COVID atau tidak. Nah, terus bagaimana gitu kan udah lama misalnya merantau gitu, pengen pulang nih bulan puasa gitu. Kira-kira gimana? Adanya larangan mudik itu menurut teman-teman pandangannya bagaimana?
Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin akan didiskusikan terlebih dahulu oleh pemateri. Mohon ditunggu. Oke, izin menjawab ya pertanyaan yang telah tadi disampaikan. Oke, pada masa pandemi ini gitu ya, mungkin larangan mudik diberlakukan oleh pemerintah ini, menurut saya apa ya, maksudnya ada setujunya juga gitu kan, karena apa? Karena kan itu juga apa ya, maksudnya mengurangi gitu kan, mengurangi tertularnya COVID-19. Adapun gitu ya, apa namanya, kalau misalkan perantau gitu kan mau mudik pun, kalau bisa gitu ya, desanya itu atau misalkan si perantau gitu ya, yang tinggal di suatu desanya itu atau di suatu kota atau dimanapun gitu ya, kalau bisa apa ya, maksudnya ada kerjasama gitu kan antara kepala desa gitu kan dengan apa namanya ya, dengan tenaga medis gitu kan di lingkungannya gitu. Jadi kalau misalkan ada apa namanya perantau yang mau pulang gitu kan, dicek dulu gitu. Dicek dulu gitu kan, mungkin dari kesehatannya gitu ya. Atau mungkin membawa apa namanya tes swab gitu kan dari apa namanya rumah sakit yang katakanlah dia tinggal di Jakarta gitu kan, mau mudik gitu. Jadi membawa apa namanya, membawa tes swab tersebut gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambah. Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Ya, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dicukupkan saja pemaparan yang dapat disampaikan pada minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.